kalau sudah telanjur percaya gitu, kemudian kita perkenalkan bahwa ini ada hasil penelitian seperti ini, biasanya mereka nggak mau dengar. Mereka sudah ngoceh aja, mereka bilang sudah itu nggak perlu tuh dengerin itu, ini yang benar ini. Nah, saudaraku, menutup telinga semacam ini mengingatkan saya akan orang-orang yang nggak mau dengar akan kata-kata Stefanus. Mereka menutup telinga dan akhirnya mereka ya menyeret Stefanus. Mereka nggak mau dengar, ini bahaya sekali, saudara. Kita harus belajar. Kita ini rendah hati itu artinya tidak merasa bahwa aku sudah ngerti segala. Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, dalam Suara Gembala kali ini saya akan angkat satu ayat dari Amsal 18, ayatnya yang ke-17 ya, Amsal 18 ayat 17. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Jadi saudara bayangkan, ini dalam kasus apapun ya, itu misalnya ada satu perkara, kemudian dalam pertikaian ya, itu si A itu cerita versinya dia menjelaskan panjang lebar begini begitu, dan kebetulan mungkin dia seorang yang fasih lidah, sehingga semua orang yang mendengarkan itu berkesimpulan bahwa si A ini benar, begitu ya. Sementara si B mungkin kurang pandai bicara sehingga gelagapan gitu ya untuk bisa menjelaskan kasusnya dari versi dia. Nah, tapi firman ini katakan, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Ya, ini dibutuhkan akan adanya orang yang menyelidiki perkaranya. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya dia benar. Bahkan pembicara kedua, orang yang bertikai dengan dia ini kelihatannya salah. Tapi ada orang ya yang menyelidiki akan duduk perkara yang sebenarnya itu seperti apa. Iya. Kemudian ada temuan-temuan gitu saudaraku. Nah, ini butuh waktu dan butuh kesabaran, sehingga kita ini tidak bisa menilai suatu perkara itu gerusah-gerusuh atau tergesa-gesa. Hanya mendengarkan akan satu sisi dari penjelasan, dan kebetulan orang itu adalah pembicara pertama, dan kebetulan dia fasih lidah, dan kebetulan yang menjadi lawan pertikaian itu orang yang tidak pandai bicara, sehingga sulit untuk bisa membantah menurut versinya dia. Nah, inilah yang sering terjadi dalam kita memutuskan siapa benar, siapa salah. Saudaraku, firman ini mengajar kita, memperingatkan kita supaya kita ini tidak tergesa-gesa berkata bahwa ini yang benar, itu yang salah, begitu ya. Ya, kalau dalam kasus-kasus tertentu, ya orang yang menyelidiki orang lain yang datang untuk menyelidiki perkaranya itu pasti seorang yang kompeten ya, seorang yang punya keahlian dalam bidang tersebut, diteliti, ditelusur sebetulnya duduk perkaranya seperti apa, begitu. Nah, bagaimana kalau dengan masalah teologi gitu ya? Ini juga sama saudaraku, cuma dalam urusan teologi, urusan kebenaran firman, itu kita ini kan punya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu yang membuat kita sabar, tidak tergesa-gesa, dan kita tentunya punya kepekaan yang sifatnya supernatural, yang dari Roh Kudus di dalam memutuskan satu perkara. Pandangan teologi ini benar atau salah, pendapat ini benar atau salah. Jangan hanya terpukau oleh pembicara pertama yang kelihatannya fasih lidah dan bisa menjelaskan dengan begitu hebat, sementara lawan bicaranya itu tidak secanggih yang pertama, begitu ya saudara. Saya ulangi ya, pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Saya ingat saudaraku ya, ini masih dalam kasus nggak boleh pakai nama Allah ya, ada kelompok yang menyatakan bahwa kita nggak boleh pakai nama Allah karena itu adalah Tuhannya agama lain, begitu ya. Kemudian
kita harus kembali kepada nama Yahweh, begitu ya, dan sebagainya. Ini sebetulnya kalau saya flashback ya, tahun 1999 yang pertama kali mengundang teori tersebut adalah Kahal, saudaraku ya. Jadi pada waktu itu ada seorang hamba Tuhan dari Jakarta, namanya Dr. Suradi. Ya, dia seorang yang bersungguh-sungguh dalam Tuhan ya. Nah, kemudian dia memperoleh temuan bahwa kita harus kembali kepada nama Yahweh, yaitu nama Ibrani dari Tuhannya orang Israel menurut dia, saudaraku. Dan itu dia jelaskan, tidak boleh pakai nama Allah, dan ya awalnya cuma itu, saudaraku ya. Nah, kami undang dan menyelenggarakan akan satu seminar, dan saya juga mengundang akan hamba-hamba Tuhan sekota Semarang, karena kami ingin belajar, ya kan. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Suradi itu terus terang. Pada awalnya saya sendiri sebagai hamba Tuhan yang masih muda pada waktu itu menganggap bahwa itu kebenaran. Karena dia menjelaskannya dengan sangat gampang dimengerti, dan kita pun juga terbuka untuk menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi tentunya, saudaraku, kemudian timbul bantahan. Nah, bantahan ini dari orang-orang yang belajar teologi. Ya, harus pemakaian nama Allah begini dan sebagainya. Dan saya akhirnya menimbang, ini sebetulnya bagaimana sih, yang benar yang mana, begitu ya. Yang benar mana, kita nggak mau salah, nggak mau keliru, tapi juga nggak mau keblinger, begitu ya. Saya bawa akan kasus itu ke pertemuan hamba-hamba Tuhan sekota. Senior-senior ada di sana, hamba-hamba Tuhan yang punya latar belakang pendidikan teologi ada di sana, dan mereka semuanya rupa-rupanya beda-beda pandangannya ya. Tetapi kebanyakan mengatakan bahwa ya teori itu jangan dipakai, karena itu belum tentu benar dan sebagainya. Nah, dalam kebimbangan itu akhirnya ya kita menyelidiki, saudara, sebetulnya yang benar itu yang mana, dan kemudian sampai akhirnya mengundang akan ini hamba Tuhan yang cukup senior, saudaraku ya, yaitu Jeff Hammond ya, Reverend Jeff Hammond, seorang hamba Tuhan dari Australia yang dulunya namanya Jeff Harvey, kemudian namanya ganti Jeff Hammond. Kemudian Pak Jeff ini yang menjelaskan, dan dia ngajak seorang Arab asli yang mengatakan bahwa di gereja-gereja Timur Tengah itu penggunaan nama Allah itu no problem, karena itu memang sudah dipakai sebelum zaman Islam, begitu ya. Itu saya masih ingat sekali, karena saya jadi salah seorang panelis ya di itu panel diskusi itu. Nah, tentunya ada kelompok dari saudara-saudari yang memakai nama Yahweh itu, mereka marah-marah ya di situ, saya masih ingat. Mereka katakan, mengapa begini? Jadi mereka nggak mau dengerin akan penjelasan dari Pak Jeff. Pak Jeff ini menjelaskan secara bahasa Ibrani tentang asal-usul kata Yod-He-Woh-He itu yang kemudian dibaca dengan Yahweh. Dia pada waktu itu tidak terlalu mendalam ya, karena mungkin pendidikan khusus bahasa Ibrani mungkin tidak ditempuh oleh Pak Jeff, meskipun dia seorang yang belajar teologi. Nah, saudaraku, dia menjelaskan tentang Asher Ehyeh itu ya, dia menjelaskan itu. Nah, saya masih ingat dari penjelasan itu akhirnya kami simpulkan bahwa apa yang sudah diterjemahkan oleh LAI ini sudah benar, karena mereka para ahli-ahli, dan mereka juga bukan saja asal menerjemahkan, tetapi ada penelitian historinya. Sehingga dengan demikian kita melihat ada yang menyelidiki, dan yang menyelidiki ini adalah orang yang punya kompetensi, punya kemampuan untuk menilai mana yang benar, mana yang salah. Kan begitu ya, seperti ayat ini. Nah, akhir-akhir ini, saudaraku, karena ya setelah itu saya didatangi oleh tokoh-tokoh dari teman-teman yang memakai nama Yahweh. Mereka bersemangat sekali datang ke rumah saya, mereka menjelaskan panjang lebar begini begitu ya. Saya katakan bahwa saya dulu yang ngundang Pak Suradi pertama kali tapi kami tidak ikut itu karena kami sudah mempelajari dan kami melihat ada Roh Kudus, saudaraku, yang menolong kita untuk tidak gerusa-gerusu, untuk tidak asal berkata ya. Nah, kemudian dari situ kami
memutuskan bahwa enggak, tetap seperti yang ada di Alkitab LAI ini sudah bagus. Tidak sempurna, nggak ada yang sempurna ya, maupun terjemahan manusia, tapi ini sudah bagus. Dan sudah ada dasar historicalnya. Nah, kemudian muncul akan Pak Bambang Nursena yang menjelaskan dari versinya, penjelasannya, makin jelas, saudara, bahwa ternyata, wah ini menjadi satu kelompok sektarian. Dan saya melihat kecenderungan itu, makin lama makin ekstrim lah mereka, dan akhirnya mereka makin lama makin aneh-aneh begitu ya. Tidak hanya nama saja, tapi kemudian cara berpakaian, cara ibadah dan sebagainya mulai menuju ke sana ya, ke arah Ibrani-Ibraninan gitu, Yahudi-Yahudian. Mau jadi Yahudi mesianik begitu saudaraku ya. Ya, kami sih tidak terlalu memasalahkan, toh orang bebas ya, mau suka yang mana bebas. Cuman ketika dikatakan bahwa yang kami anut ini salah, ya kami harus mempertahankan diri. Nah, akhir-akhir ini, saudaraku, seorang ibu ahli bahasa Ibrani yang betul-betul menguasai tata bahasa Ibrani dan sejarah dan budaya tata krama Ibrani itu dia kuasai. Sejarahnya dia punya bahan semua yang bisa dibuktikan. Nah, dari situ kami tahu, ya Ibu Rita Wahyu, saudara bisa ikuti. Ibu Rita Wahyu menjelaskan tentang nama suci dari Tetragrammaton YHWH itu, Yod-Heh-Wahe, yang dia katakan bahwa ini kalau menurut tata krama orang Yahudi sampai hari ini, ya dari dulu sampai sekarang, mereka nggak boleh, saudara, menyebut dengan Yahweh atau Yehova. Nah, kemudian ya dari apa yang saya dengarkan hari ini, saudaraku, saya dengarkan, makanya saya justru angkat akan kasus ini sekali lagi, saya angkat supaya jemaat punya dasar yang teguh. Ibu Rita ini menjelaskan bahwa penyebutan nama Yahweh itu sebetulnya bukan bahasa Ibrani. Ya, karena menabrak atau itu error, satu grammatical error. Jadi secara gramatika itu salah. Jadi kalau orang benar-benar ngerti tata bahasa Ibrani, mereka pasti akan berkata bahwa pengucapan itu salah. Itu hanya klaim dari kelompok tertentu, ya. Nah, itu dijelaskan panjang lebar, nanti saudara bisa cari penjelasan dari hamba Tuhan itu. Ini seorang ahli bahasa Ibrani, saudaraku ya. Jadi dari situ saya kok ingat ayat ini tadi, datanglah orang lain yang menyelidiki akan perkara itu, yang ngomongnya begitu bombas, begitu gagah dan seakan-akan paling benar sendiri, ketika orang yang lebih berkompeten, lebih memahami akan kasus yang sedang diangkat itu, dia menyelidiki dan dia mengungkapkan semuanya, semua jadi jelas, jadi clear, jadi sangat jelas. Nah, sekarang dibutuhkan kerendahan hati. Bagaimana orang-orang yang sudah telanjur percaya pada pembicara pertama tadi? Ini yang paling benar, semua salah begitu ya. Nah, kalau sudah telanjur percaya gitu, kemudian kita perkenalkan bahwa ini ada hasil penelitian seperti ini, biasanya mereka nggak mau dengar. Mereka sudah ngoceh aja, mereka bilang sudah itu nggak perlu tuh dengerin itu, ini yang benar ini. Nah, saudaraku, menutup telinga semacam ini mengingatkan saya akan orang-orang yang nggak mau dengar akan kata-kata Stefanus. Mereka menutup telinga dan akhirnya mereka ya menyeret Stefanus. Mereka nggak mau dengar. Ini bahaya sekali, saudara. Kita harus belajar. Kita ini rendah hati itu artinya tidak merasa bahwa aku sudah ngerti segala. Ya, di sini butuh kerendahan hati. Ya, para hamba-hamba Tuhan yang arahnya ke sana, arah yang kita sebut dengan kelompok Yahweisme itu harus belajar, saudara, dan harus mendengar. Jemaatnya juga harus belajar dan mendengar. Kalau enggak, mereka akan jadi kelompok yang tutup telinga terhadap masukan apapun. Bahkan Roh Kudus bicara pun mereka akan tutup telinga. Nah, ini kan berbahaya. Kembali ya, pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain yang punya kemampuan, yang punya keahlian dan menyelidiki perkaranya.
Nah, ketika itu diungkapkan, semuanya jadi jelas. Oh, seperti ini toh ternyata. Seharusnya begini, tidak seperti apa yang dijelaskan oleh pembicara pertama tadi. Nah, bagi Anda yang mungkin sempat mendengar akan apa yang saya sampaikan ini dan Anda sempat goyah, cobalah saudara, dengerin dulu, pelajari dulu. Itu menyebut nama ya Yahweh itu saja sebetulnya sudah keliru. Itu bukan kosakata Ibrani, bukan pelafalan Ibrani. Yehova juga dikatakan ya tata krama nggak boleh, saudaraku ya. Mereka kalau ketemu tetragramaton Yod-Heh-Vah, mereka harusnya mengucapkan dengan Adonai atau Hashem atau apalagi yang kudus gitu ya. Jadi belajar tambah pinter seharusnya begitu. Tapi kalau sudah kadung kemudian menutup diri, ya sudah nggak bisa terima masukan. Ya disinilah iblis itu sorak-sorai, perpecahan terjadi dan ayo terus. Nah, ketika Roh Kudus memakai akan ini, orang yang datang menyelidiki yang punya keahlian ini menyampaikan, satu-satunya cara adalah tutup telingamu, jangan dengerin itu penyesat semua. Ya repot saudaraku kalau demikian. Haleluya. Saya berharap saudara kita jadi orang yang sabar, tidak gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa dalam segala perkara ya saudara. Itu tadi kasus itu saya angkat hanya sebagai contoh. Dalam segala perkara kalau ada ngomong gini, ya jangan cepat-cepat ambil keputusan. Kalau enggak nanti kita bisa salah di dalam memberikan judgment. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.